Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Diduga akibat kompor meledak, 4 rumah di Balikpapan terbakar. Di awal segmen 2 kami sajikan rangkaian peristiwa penting di Kaltim sepekan terakhir. Dinkes Balikpapan memastikan kasus ginjal akut pada anak belum ditemukan. Pak, informasi satu Pak, kebakaran Pak. RT 49 Pak. Teriak-teriakan meminta bantuan ini dilakukan seorang relawan kemanusiaan saat terjadi kebakaran di Jalan Bonto Bulaeng RT 49 Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah, Kamis sore. Sejumlah petugas pemadam pun bergerak cepat agar kobaran tidak makin meluas. Kurang dari 1 jam kobaran bisa dipadamkan, namun begitu 4 rumah ludes dilalap api. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Sylvia Rahmadina menyatakan kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor di salah satu rumah yang terbakar. Mereka juga kesulitan menjangkau titik api karena aksesnya sempit. Dari beberapa mobil yang mereka kerahkan, hanya 1 unit yang mampu menjangkau titik api. Ini tadi unit kita keluarkan 12 unit, tapi kita lebih suplai air karena memang lokasinya kan sempit, jadi nggak bisa kita masukkan mobilnya cuma 1 yang di dalam, yang lainnya suplai air semua. Jadi asal api sudah bisa dipastikan juga dari kalau tadi dengar sekilas dari pembicaraan dari yang punya rumah, sepertinya kompor meledak ya, karena sebelum ada api menyala ada ledakan. Iya. Dari situ saluran gas itu, tapi dari mana ya? Tidak ada penghuni rumah saat itu? Ada. 17, 18, kurang lebih 6 menit. berapa rumah total? 4. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun polisi tetap akan menyelidiki sebab terjadinya kebakaran tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Barang bukti 500 gram daun ganja yang disita polisi dari tangan 8 tersangka ini akan dimusnahkan di halaman Polresta Samarinda. 8 tersangka bernama Aris, Sucahyo, Satria, Ipansyah, Rangga, Farhan, Bintang, dan Febri secara bergilir ikut memusnahkan barang haram tersebut. Aduh, kesandung. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli menyatakan daun ganja ini dibeli pelaku pada seseorang di Medan, Sumatera Utara. Transaksi mereka melalui daring atau online. Sebenarnya, daun ganja tersebut berjumlah 1 kg, namun sebagian sudah dijual para pelaku. Yang mana barang ini dibeli melalui online. Ini jadi baru online yang dipesan langsung dari Medan. Ini mesti kita telusuri kembali terkait dengan pengiriman, jasa pengirimannya. Menurut informasi menggunakan salah satu jasa pengiriman yang ada. Ini kok akan kita telusuri kembali apa barang ini bisa sampai lolos dan sampai ke masuk ke kota Samarinda. Ulahnya tersebut menyebabkan tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Sementara pemasok daun ganja ini masih diburu polisi.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan 2 gergaji mesin, tim reaksi cepat BPBD Samarinda harus bergelantungan di dahan saat memotong batang pohon yang berdiri di Jalan HM Saleh, Sungai Kapih, Samarinda Ilir. Mereka dibantu petugas PLN, polisi, tentara, dan sejumlah warga termasuk relawan. Tim reaksi cepat ini dikerahkan oleh BPBD usai menerima laporan warga. Beberapa pohon harus mereka pangkas dan tebang karena posisinya dekat dengan kabel listrik bertegangan tinggi. Untuk rekan-rekan anggota BPBD menindaklanjuti laporan dari warga atau yang melalui DS, kita tindak lanjuti mengenai pohon tumbang di seputaran Kelurahan Sungai Kapih, tepatnya di RT 7 Jalan M. Arsat. Alhamdulillah kita sudah dapat diatasi bekerja sama dengan PLN dan masyarakat ikut membantu, serta TNI, Polri sudah ikut berpartisipasi di lingkungan Kelurahan Sungai Kapih, tepatnya di RT 7. Selama musim hujan, penebangan pohon makin sering dikerjakan oleh TRC BPBD. Warga diimbau lebih waspada mengingat cuaca kerap diliputi hujan disertai angin kencang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai kesiapan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Kartanegara guna mengantisipasi curah hujan yang tinggi di bulan Oktober hingga Desember 2022. Badan ini pun sudah mendirikan posko pengaduan guna memudahkan warga mendapatkan pertolongan dengan segera. Ya kan? Melihat kita apel juga mana kan? Meski persiapan sudah cukup matang, BPBD masih was-was karena hanya memiliki 1 perahu karet. Jumlah ini dinilai tidak sesuai dengan luas wilayah Kukar. Jika terjadi peristiwa luar biasa terkait musibah banjir, BPBD terpaksa harus meminjam perahu ke instansi lainnya. Pemerintah dibelikan helikopter, mungkin jauh lah. Kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu lambatnya kenapa, entah akinya mati. Ya tadi saya cek minim 1, paling minta satpol backup kan, berarti 2. Itu kan untuk di dalam kota. Kalau di kecamatan ada hibah di pos-pos ya, Lam ya, di pos-pos dari BPBD juga. Tapi tadi saya bicarakan tuh Mako tuh harus punya. Jangan satu-satu, nggak boleh satu sama kecamatan sama, nggak boleh. Kita harus lebih. Saat kita merescue orang di air, ya kan? Saya melihat 1 tuh kurang. Kerja orang banyak kan kemungkinannya kan besar. Misalnya mencari barang hanyut dengan 1 perahu. Kemungkinannya berapa persen dengan mencari barang hanyut, perahunya 2 atau 3, kemungkinannya berapa persen? BPBD juga mengimbau warga peduli dengan membuka saluran air, tidak membuang sampah di aliran air, dan tetap siaga mengantisipasi peningkatan air secara mendadak. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat kompor meledak, 4 rumah di Balikpapan terbakar. Di awal segmen 2 kami sajikan rangkaian peristiwa penting di Kaltim sepekan terakhir. Dinkes Balikpapan memastikan kasus ginjal akut pada anak belum ditemukan.
Jumat 14 Oktober 2022, barang bukti shock breaker atau peredam getaran sepeda motor ini hasil curian Carlos residivis kasus serupa. Shock breaker seharga 40 juta rupiah itu dicuri di salah satu bengkel motor Jalan Marta Dinata, Balikpapan. Benda tersebut kini disita polisi untuk dijadikan barang bukti kejahatan Carlos. Sabtu 15 Oktober 2022, minibus bernomor polisi DD1211NJ ini terbakar saat memasuki SPBU Jalan Awe Syahrani, Sempaja Barat, Samarinda. Peristiwa ini menyebabkan pengantre berhamburan meninggalkan area SPBU. Musibah yang direkam warga melalui ponsel itu dipadamkan beberapa saat kemudian. Polisi masih menyelidiki mobil yang diduga dijadikan pengetap BBM tersebut. Sabtu 15 Oktober 2022, bangunan rumah di Perum Borneo SKM Jalan Damanhuri Blok C Mugerejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, kondisinya memprihatinkan. Sebagian bangunan runtuh dan sebagian lainnya rusak berat setelah tanah tempat bangunan tersebut berdiri ambles hingga beberapa meter. Peristiwa ini menyebabkan 5 rumah terdampak dan salah satunya rusak berat. Senin 17 Oktober 2022, Sutrisno, Satra Norema, dan Angga Jumika, spesialis pecah kaca mobil ini akhirnya ditangkap polisi dan digiring ke Polresta Samarinda. Ketiganya ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi. Bahkan untuk menangkap pelaku, polisi memburunya hingga ke Bulungan, Kalimantan Utara. Terakhir mereka beraksi di Bukit Alaya, Sungai Pinang Dalam dengan membawa kabur uang tunai 79,5 juta rupiah setelah memecah kaca mobil. Selasa 18 Oktober 2022, kolong jembatan Muara Jalan RE Marta Dinata, Samarinda terbakar. Petugas dan relawan pemadam harus bergerak cepat karena kepulan asap yang muncul dari bawah jembatan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di atas jembatan. Seorang anggota Satpol PP menyatakan kolong jembatan ini dijadikan tempat tinggal oleh anak jalanan. Selasa 18 Oktober 2022, banjir kembali menggenangi Jalan Pangeran Antasari, Samarinda Ulu usai diguyur hujan. Semua kendaraan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena genangan disertai arus cukup deras. Kondisi serupa terjadi di Simpang Alaya, Sungai Pinang. Tingginya banjir menyebabkan hanya sebagian ruas jalan yang dimanfaatkan pengendara. Banjir kali ini terjadi di 16 titik dan BPBD sudah menyiapkan kendaraan untuk evakuasi. Selasa 18 Oktober 2022. Pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam, Pasir Utara sudah berlangsung. Areal Istana Presiden berada di Blok 101 dengan luas areal 100 hektare. Di tahap awal disiapkan 22 rumah susun berlantai 4 yang akan menampung 17.000 tenaga kerja. Rabu 19 Oktober 2022,
Bangunan liar yang berdiri di atas parit Jalan Asrama Polisi 2 Sungai Damas, Samarinda Ilir dibongkar polisi. Tindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima aduan dari warga. Pembongkaran bermula saat Kapolresta bersama rombongan hendak menyalurkan bantuan sembako. Rabu 19 Oktober 2022, pengendara yang melintas di Jalan Dr. Sutomo arah Pasar Segiri Samarinda terpaksa memanfaatkan ruas jalan di sebelahnya karena jalan yang biasa dilalui ambles dan masih dalam pengerjaan. Mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pengendara harus ekstra berhati-hati. Pemadaman awal dalam rangka Relawan dan petugas pemadam kebakaran bergegas menuju titik hidran kering yang ditempatkan di tengah permukiman warga di Jalan Jelawat, Samarinda Ilir, Jumat siang. Gerak cepat dilakukan menyusul kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut. Akan tetapi aktivitas ini bukanlah kejadian sesungguhnya. Disdamkar hanya melakukan uji coba hidran kering yang baru dipasang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Samarinda, Hendra Aha menyatakan pemasangan hidran kering di kawasan padat dan sulit dijangkau mobil pemadam untuk memudahkan petugas memasok air saat terjadi kebakaran. Tempat yang sulit dilalui mobil pemadam dan padat penduduk, rata-rata rumah kayu. Nah, itulah tujuan kami untuk program launching pertamanya dan ini berkelanjutan. Artinya ini jangka pendek, jangka menengah sampai panjangnya seluruh kota Samarinda yang rumah padat penduduk akan bisa kita pasang program ini. Secara teknis Pak Hendra, secara teknis penggunaan hidran kering ini bagaimana di lapangan? Ya, secara teknis hidran kering ini adalah bukan hidran basah ya, seperti distribusi langsung dari PDAM itu yang seperti di pinggir jalan. Tapi ini hidran kering yang penyuplai airnya adalah mobil pemadam fire truck pemadam kebakaran kami. Wakil Wali Kota minta agar terobosan tersebut dilengkapi pemasangan tanda peringatan tentang bahaya kebakaran. Langsung papan-papan pengumuman yang sederhana untuk mengingatkan keluar rumah harus semua sudah mati, listrik, apa segala macam. Selain hemat di kantong, ini juga menyelamatkan bukan saja rumahnya, keluarganya, tetapi ini menyelamatkan masyarakat secara luas. Artinya bukan cuma di sini aja Pak, nanti akan ada banyak. Ya, ini kan inovasi yang kita anggap tepat ya, sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh kota, terutama untuk daerah-daerah permukiman padat. Selain petugas, warga juga diberi pelatihan singkat teknik memadamkan menggunakan apar agar api yang muncul di rumah warga bisa dipadamkan dengan cepat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat kompor meledak, 4 rumah di Balikpapan terbakar. Di awal segmen 2 kami sajikan rangkaian peristiwa penting di Kaltim sepekan terakhir. Dinkes Balikpapan memastikan kasus ginjal akut pada anak belum ditemukan. Dinas Kesehatan Balikpapan hingga Kamis siang belum menemukan kasus ginjal akut pada anak.
Meski begitu, mereka tetap siaga dan menanti instruksi Kementerian Kesehatan terkait penanganan ginjal akut tersebut. Mengantisipasi munculnya kasus ginjal akut, Dinas Kesehatan Balikpapan sudah menerbitkan surat edaran yang dibagikan ke rumah sakit, puskesmas, dan layanan kesehatan. Isi surat tersebut meminta semua layanan kesehatan tidak meresepkan obat-obatan secara bebas, terutama dalam bentuk sirup. Kita sambil menunggu arahan dari edaran dari Kementerian Kesehatan ya. Upaya-upaya dari Dinas Kesehatan adalah pada hari ini tanggal 20 Oktober 2020 kami melakukan atau membuat surat edaran yang akan kami tujukan kepada Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, organisasi profesi, ya, pimpinan klinik, pimpinan apotek atau apoteker pengelola apotek, dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, saat ini kondisi masih normal atau aman? Ya, aman, insya Allah aman. Ya. Berarti belum ada seperti gejala dan segala macam ya? Temuan-temuan itu di rumah sakit? Kami belum mendapatkan laporan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebalikpapan diimbau untuk bersiaga dan secepatnya melakukan penanganan jika menemukan kasus ginjal pada anak. Gejala umum kasus tersebut berupa penurunan urin atau tidak ada urin dengan atau tanpa gejala demam. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih digital desa Percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE kini menjadi program utama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kamis siang sejumlah instansi pemerintahan bertemu di kantor Dinas Kominfo Kukar guna mewujudkan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Kita untuk membangun Kota Tenggarong sekali lagi. Pertemuan yang digelar melalui diskusi itu menurut Kepala Diskominfo Kukar, Davip Haryanto, agar pertemuan berlangsung santai namun tetap serius. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah memetakan kendala dari organisasi perangkat daerah untuk mewujudkan layanan berbasis elektronik. Dengan program Pak Bupati seperti itu. Terima kasih, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terkait dengan implementasi SPB itu sendiri gitu. Justru implementasi berkaitan dengan proses pembelajaran yang kami lakukan di PKN 2 Angkatan 14 yang diikuti saat ini. Jadi itu diterapkan di OPD kita dengan memperhatikan diskusi, kita memetakan persoalan yang dihadapi oleh kita gitu. Nah, termasuk juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh beberapa OPD. Nah, ini yang kita ramu, makanya kita sepakat menggagas tim pelayanan digital terpadu. Dan kemudian dari pertemuan ini diketahui jika Desa Buana Jaya Tenggarong Seberang ternyata sudah menerapkan sistem informatika elektronik. Dengan sistem ini, pihak desa setiap waktu memberikan pembelajaran ke warga teknik informasi dan manfaatnya. Di web itu kita kasih menu jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Jadi Berdes, Bertades itu ada menunya di situ. Tinggal klik otomatis, warga yang klik itu kalau mau download bisa download. Jadi Berdes tentang apa itu kita tampilkan ada di web. Bisa dibuat kalau di Google atau di mesin pencari ya. Buana Jaya itu sudah diakui oleh Google. Sub domainnya itu sudah banyak. Dari sejarah desa, warta desa itu. Kami kan saat ini juga harus mengedukasi ke warga kan perkembangan IT yang sedemikian masifnya, jangan sampai warga kami ada yang kena hoax. Pemkab Kukar menghendaki sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa diterapkan di semua struktur pemerintahan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan layanan untuk warga. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Aktivitas badan usaha milik desa atau BUMDes yang dikelola pemerintah desa atau kampung terus dipantau oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemkab Berau.
Sejauh ini terdapat 3 kampung dari 100 kampung atau desa yang belum terdata akibat belum memiliki badan usaha desa. Ketiga kampung tersebut yakni Samburakat, Panaan, dan Mapulu. Sedangkan 97 kampung yang sudah memiliki BUMDes hanya 10% yang dinilai kurang aktif. Pasifnya badan usaha desa tersebut karena unit usaha yang dikembangkan lebih dari 1. Dari data kami yang ada, sebenarnya posisinya itu aktif dalam arti mungkin tidak sampai 10% yang tidak aktif itu. Karena badan yang perlu diketahui bahwa badan usaha milik kampung ini dia digerakkan melalui unit usaha. Nah, unit usaha itu jadi ada dari kampung-kampung itu yang dia tidak hanya 1 unit usahanya, ada yang 2 bahkan ada yang 3. Nah, ada yang dari misalnya dia 3 unit usaha, 1-nya aktif, ada 2-nya itu tidak aktif, atau 2-nya aktif, 1 tidak aktif usahanya itu ya. Nah, tapi rata-rata tidak sampai 10% yang saat ini yang tidak aktif, rata-rata aktif. Rata-rata aktif. Cuma 3. Dinas Pemberdayaan masih mengupayakan agar ketiga kampung segera memiliki badan usaha milik desa. Mereka juga mengupayakan agar beberapa BUMDes pasif aktif seperti semula. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.